Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah ya. Dan kita menginjak pada bab yang baru, yaitu bab Al-Mahfudati Minal Asma, yaitu bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dikhafat ya, ataupun dijarkan gitu. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan al-mahfudatu salasatun, mahfudun bil harf wa mahfudun bil idhafah wa tabi'un lil mahfudi. Isim-isim yang dikhafat atau yang dijarkan itu ada 3 macam. Yang pertama dikhafat dengan huruf yang sering disebut hurufnya huruf jar. Yang kedua yang mahfud ataupun majrur dijarkan dengan idhofah ya, sehingga nanti isimnya menjadi mudhaf ilaih. Dan tabi'un lil mahfud, dan yang mengikuti lafadz yang dijarkan ya. Ini mudah sebenarnya, ini di pelajaran awal sudah disinggung ya. Mahfudun bil harf sudah disinggung, kemudian idhofah itu nanti akan dijelaskan juga tabi'un lil mahfud itu akan dijelaskan. Beliau kemudian melanjutkan fal mahfudu bil harfi huwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf wa hatta wal wawi wa ta'i wa rubba wa mud wa mungdub ya. Isim-isim yang dijarkan dengan huruf ya, itu ya, dia adalah ma yukhfadu bimin, yaitu yang dikhafat ya, dijarkan dengan min atau dijarkan oleh min. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat dengan ala, dan kelima dengan fi, yang keenam dengan ba ya. Kemudian yang ketujuh dengan lam, kedelapan dengan kaf, dan 9 dengan hatta, 10 dengan wawu, 11 dengan ta. Ini duanya adalah huruf qasam ya. Dan ke-12 dengan rubba, dan yang ke-13 dengan mud, dan terakhir 14 adalah dengan mundu. Nah, ini mudah, tidak perlu untuk kita lebih merinci lagi. Barang siapa yang ingin merinci tentang makna-makna min, demikian pula 13 yang lainnya, min dan 13 yang lainnya, artinya jumlahnya 14. Hendaknya seorang melihat pada Mu'jam Mufassal fil I'rab ya. Kitab itu termasuk kitab yang lengkap untuk menjelaskan dari huruf-huruf ini gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Dan kita tidak akan merinci secara makna dalam perkara ini. Berikut kemudian pemakaiannya, yang kadang ada makna-makna yang lain seperti hatta, itu kadang dia bisa sebagai hatta bimakna atof, juga bisa. Juga hatta itu untuk makna intiha, dan bahkan bisa pula adalah untuk ibtida gitu loh. Nah, kita tidak akan bahas perkara tersebut ya. Juga wawu di sini dikhususkan sumpah dan bukan wawu atof.
Nah, sehingga kita khususkan huruf-huruf ini kaitannya yang menjarkan dari apa yang setelahnya. Kemudian fasabatul awal, maka 7 yang pertama atau apa di situ bukan al-awal ya, fasabatul ula, saya keliru tadi. Maka 7 yang pertama itu sifatnya tajuru dohira wal mutmaro, dia menjarkan yang dohir maupun yang mutmar ya, yang domir. Contoh misalnya wa minka wa minuhin, wa minka wa minuhin. Nah, minka di situ itu kaf, itu domir mukhatab lil mudzakkar ya, mukhatab mudzakkar lil ifrad ya, untuk mufrad. Nah, di situ dia fi mahal jar ya, karena kaf di situ dia domir sehingga dia mabni ya, domir dan dia mabni. Wa minuhin itu dohir. Kemudian yang kedua itu adalah ila, wa ilallahi marji'ukum ya, lafdzul jalalah itu majrur bi ila. Kita di dalam perkara ini tidak akan mengirab karena mudah gitu loh ya. Karena mudah. Kemudian ini ilallah ini kan dohir ya, artinya dia menjarkan dohir, tapi juga menjarkan domir ilaihi marji'ukum jami'an, yaitu pada hak ya, pada ilaihi, pada huruf haknya itu dia majrur bi harfil jar ya. Namun dia mahal jar ya, mahal jar karena dia mabni. Kemudian yang ketiga yaitu pada an ya, latar kabun tobakon ang tobako, ini apa dohir ya, sungguhnya kalian itu akan melewati tingkatan demi tingkatan. Nah, lafadz tobakin itu dia majrur dengan an dan dia dohir ya. Yang domir adalah radhiyallahu anhum di situ hak domir, mim lil jam'i ya, mim jamaah, mim untuk makna jamak ya. Kemudian yang keempat itu ala, ini domir, wa alaiha itu domir, tapi setelahnya yang mengataf wa alal fulki tuhmaluna ya. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu juga di atas perahu-perahu ya, ini sekaligus menjadi satu ya. Alaiha hak di situ domir, al-fulk itu di situ dohir. Kemudian ya, apa yang kelima atau sebenarnya tuh malun ya, kalian itu di bawah, maksudnya di apa ya, di bawah tuh mal ya, di bawah di atasnya. Kemudian yang kelima itu adalah fi, wa fil ardi ayatun. Nah, ini arti di sini dia adalah dohir, sementara fiha ma tastahi anfus wa fiha ma tastahihil anfus ya. Pada fiha di situ, hak di situ domir ya. Naam. Kemudian yang keenam yaitu ba ya. Aminu billahi itu dohir, aminu bihi itu domir ya. Kemudian yang ketujuh itu lillahi ma fis samawati lahu ma fis samawati ya. Fis samawati itu dohir, lahu itu dia adalah domir ya. Kita tidak usah merinci, ini ada sesuatu yang sangat mudah. Kemudian bagian yang kedua wasabatul
akhirah tukhtasu bidhahir wala tadkhulu alal mutmar. 7 yang terakhir itu dia dikhususkan dengan dohir saja, ya, dikhususkan dengan dohir namun tidak masuk pada mutmar, pada domir. 7 yang terakhir itu sejak dari kaf, ya. Ya, sejak dari kaf. Namun pada perkara ini ada beberapa rincian, ya, beberapa rincian. Diterangkan untuk 7 yang terakhir itu dari kaf sampai mundu. Itu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan mala yukhtasu bidahirin bi ainihi. Jadi huruf yang tidak dikhususkan Anda lihat di kitab yang lain dulu, ya. Di antaranya faminha ma yukhtasu bidahirin bi ainihi. Jadi sebagian darinya adalah huruf yang tidak dikhususkan dengan dohir pada datnya, gitu, dohir dat atau dohirnya dat tersebut, ya. Ini contohnya seperti kaf, ya, ya, kaf. Dan kaf ini ada kaf yang sering dijelaskan oleh para ulama, kaf yang memang dia adalah huruf, ya. Artinya kaf di sini sifatnya jariyah, gitu, huruf jar, ya. Ya. Dan yang kedua itu diterangkan kaf al-ismiyah, ya. Kalau kaf al-ismiyah itu mempunyai makna misal, gitu loh, mempunyai makna misal, ya, seperti gitu. Jadi nanti yang setelahnya kalau dijadikan kafnya itu kaf yang merupakan kaf jariyah, itu berarti setelahnya dia adalah majrur bil kaf. Tapi kalau kemudian itu kafnya ismiyah, ya, kafnya itu ismiyah, berarti setelahnya itu adalah majrur bil idhofah, ya. Seperti misalnya contoh yang mudah saja, ya. Ya. Ini kaitan dengan kaf, ya. Misalnya Zaidun kal asadi. Zaid itu seperti singa. Nah, ini ada 2 i'rab, ya. Kalau dikatakan sebagai jar majrur, kaf di situ dia adalah sebagai harfu jar, al asadi itu majrur biharfil jar. Tapi kalau kaf di situ dia ismiyah, maka itu mahal rofa, khobar dari asad kaf itu, dan dia mudhof atau fi mahal mudhof, ya. Sehingga asad di situ majrur bil idhofah wa huwa mudhofun ilaih, dialah mudhof ilaih. Ya, namun terlepas dari perkara tersebut, kita bahas di sini adalah kaf sebagai huruf, ya. Sebagaimana di dalam babnya diterangkan fal mahfudu bil harfi huwa hakada. Sebagaimana dijelaskan di awal, yang dikhafat dengan huruf dia, ya, huruf tersebut adalah, ya, diterangkan mayufatu bi hakada, suatu yang di khafat, ya, atau dijar dengan min, ila sampai pada mundu. Nah, jadi ada 3 di situ. Terangkan kaf yang pertama yang tidak dikhususkan dengan dohir secara datnya, itu adalah kaf, kemudian hatta dan wawu, ya. Seperti contohnya di situ wardatan kaddihan, ya, wardatan kaddihan, dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, ya, kadihan, seperti kilapan minyak pada lafaz kadihan, ya.
juga wa zaidun kal asadi. Ya. Kemudian ya, waqad tadkhulu ala dhamir fi darurati syi'r. Ya. Dan terkadang ya, kafi itu dia masuk pada dhamir pada kepentingan syair ya, atau pada syair ya, darurah syair ya. Ini memang kalau dalam bahasa syair itu kadang ada yang menyelisih dari apa yang menjadi kebiasaan. Seperti contohnya di dalam syair khaliya dunabati simalan kasaba wa am au ala kaha au aqraba. Ya, di situ yang menjadi syahid adalah kaha. Ya, khaliya itu sebenarnya kalau maknanya kan kosong. Tapi ini maknanya adalah apa? Maknanya adalah soyar atau menjadikan, atau ya istilahnya ja'ala, menjadikan. Yes. Sebenarnya secara asar kholiya itu maknanya taroka ya, taroka. Kholiya bimana taroka, tapi dalam konteks ini maknanya adalah soyar, menjadikan. Dan di situ kholiya, di situ fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan bidhohir takdiruhu huwa. Dan huwa di sini kembali kepada himar, karena syair ini untuk apa istilahnya, menyebutkan keadaan apa, himar yang liar ya, tatkala kemudian dia lewat di tengah musuhnya atau bertemu dengan musuhnya, maka dia akan menjadikan apa, danabat itu nama tempat ya, danabat yang ada di sisi kanannya itu dekat kepadanya, dan dia akan menjadikan awala itu dia juga nama bukit ya, atau nama tempat. Di situ ada batu besar, itu akan dia jadikan di sisi kirinya. Kaha sebagaimana dunabat, dia akan jadikan dekat ya padanya, sehingga manakala bertemu dengan musuh itu punya kesempatan untuk dia menghindar ataupun lari ya. Nah, di situ khaliya dunabat simalan kataba bukan kataba tapi kataba au am ala kaha au aqraba ya. Lafaz dari am au ala itu adalah nama batu besar ya, nama tempat yang di situ terdiri batu besar seperti semacam bukit, tapi bukit kecil gitu, kaha. Nah, ini kadang diberlakukan ya di dalam syair memang seperti ini gitu. Namun di dalam kitab ini tidak diterangkan ya, tidak ada penjelasan. Kalau di dalam kawakib, yaitu saroh utamimah, ini ada maujud ya. Kemudian yang kedua wanahwu, yaitu hatta matla'il fajri ya, hatta matla'il fajri ya. Ini seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qadr ya, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Malam itu, yaitu malam Al-Qadr, itu adalah malam kesejahteraan sampai terbit daripada fajar. Ini hatta maknanya hatta intihaiyah ya. Naam. Kemudian contoh yang lainnya adalah wa qauluhum, juga ucapan mereka ya,
atau kalau apa di sini ya, di dalam sebagian itu dibaca dengan qauluhim, tapi kalau saya lebih menyukai baca wa qauluhum. Ya. Yang lain ucapan mereka akal tus samakah hatta ro'siha, saya makan ikan itu hingga kepalanya, sampai kepalanya. Ya. Ini jelas ya bil jar masalah ini. Kemudian contoh yang lainnya, yaitu kaitannya yang ketiga itu wawu itu. Wallahi warrahmani, demi Allah, demi ar-Rahman. Nah, ini huruf qasam. Ya, huruf qasam. Dan terkadang perlu seorang dia mengetahui ya, karena wawu ini ada wawu ataf, kemudian ada wawu qasam gitu loh. Juga huruf-huruf yang lainnya tadi itu perlu untuk diketahui ya, seperti hatta itu. Ya. Bahkan sebenarnya pada huruf-huruf yang sampai dari awal mempunyai makna-makna yang luas gitu loh, atau yang banyak gitu loh. Oleh karena itu untuk bisa mengetahui perkara tersebut seorang dia mesti melihat ya makna-makna tersebut ya. Ini maknanya gimana dalam konteks atau dalam konteks jumlah tertentu dia mempunyai makna demikian, dalam konteks jumlah tertentu juga makna demikian gitu. Ini perlu untuk seorang dia melihat tadi kitab yang kami sebutkan, yaitu Al-Mu'jam Mufassal fil I'rab, yaitu mu'jam yang diperinci di dalam permasalahan i'rab, yang dirinci dalam masalah i'rab. Di situ dijelaskan secara panjang lebar berikut contoh-contohnya tentang makna daripada huruf-huruf tersebut. Nah, namun bukan tempatnya kita membahas di sini gitu. Ya. Dan di antara permacaman makna-makna tersebut itu tidak bisa kita, kalau ditanya kaidahnya apa itu susah gitu loh. Untuk makna demikian kaidahnya apa, untuk makna demikian kaidahnya apa. Ini seorang dia mesti banyak menyimak gitu. Ya, untuk dia banyak mendengarkan gitu. Karena tidak ada aturan yang khusus gitu. Dan mesti difahami ya, difahami di dalam permasalahan bahasa Arab itu mau dipakai sedikit ya, bahasa tersebut misalnya kayak pemakaian huruf itu dipakai sedikit ataupun dipakai banyak, itu susah untuk mengatakan mana yang rajih gitu. Tapi yang ada itu di dalam bahasa Arab itu lebih ke makna kasanah gitu. Makna kasanah. Ya. Keluasan makna itu termasuk kasanah gitu. Kenapa? Ya karena kalau kemudian kita katakan ini rajih kemudian yang lain marjuh itu, nanti dia akan susah tatkala mendapati dalil baik dalam Al-Quran demikian pula dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu yang dipakai ya, dipakai yang dia memarjuhkannya, itu akan repot karena konsekuensinya dia akan memandang aneh dari sebuah dalil gitu loh, sebuah dalil. Makanya ini namanya kasanah gitu, lebih ke arah kasanah ya, karena kasanah ya, karena itu kasanah itu seorang mesti mengetahui gitu. Seorang ingin memasuki pembahasan tafsir, seorang ingin memasuki pembahasan sarah hadis, penjelasan hadis, ini harus diketahui gitu. Sehingga bahasa Arab itu sebenarnya adalah bekal yang minimal gitu loh. Bekal minimal untuk seorang itu memahami dalil-dalil. Masih dibutuhkan yang lainnya seperti kalau tafsir usul tafsir, kalau hadis ya mustalah gitu ya. Dan juga kadang ada di dalam hadis itu ada pembahasan seputar masalah matan dan ada pembahasan seputar masalah sanad gitu. Itu juga ada cabang ilmunya sendiri gitu. Makanya di dalam hadis itu kadang ada istilahnya hadis sawahid ya. Hadisnya ada sawahid ya. Kalau sawahid itu kan yang menguatkan tapi dari sisi makna gitu.
Artinya dari isi makna itu ada jalan lain gitu loh. Isi makna ya, riwayat lain. Ya. Kemudian kalau dari sisi tawabi itu sifatnya adalah apa? Dari rawinya gitu. Dan tawabi itu kadang ada yang tawabi yang orang dari orang yang di atasnya, atau tawabi dari orang yang di bawahnya. Dan tawabi dari orang yang di atasnya itu lebih kuat dibandingkan tawabi orang yang di bawahnya. Kalau tawabi orang yang di atasnya itu misalnya dari gurunya atau dari orang yang lebih senior, ini namanya tawabi yang di atasnya, dan itu lebih kuat dibandingkan tawabi oleh orang di bawahnya. Nah ini dibutuhkan seorang mengetahui ilmu tersebut gitu. Oleh karena itu seorang misalnya bisa bahasa Arab, baca kitab saja itu nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Karena kadang pada satu pembahasan ya, itu bisa mempunyai kemungkinan makna ini, bisa mempunyai kemungkinan makna ini. Nanti kita akan contohkan di bagian akhir bab ini ya, karena ada sebagian mengartikan berbeda-beda ya. Saya kadang mencoba melihat beberapa penerjemahan gitu ya. Dan pada saat melihat beberapa penerjemahan itu kadang saya sendiri belum yakin gitu, apakah terjemahan itu benar atau enggak gitu. Sampai kemudian kami cek di kitab para ulama, ternyata ya jawabannya memang demikian, salah gitu, tidak seperti yang diterjemahkan. Nah ini pentingnya seorang untuk apa? Seorang untuk meneliti gitu loh, meneliti apakah benar diterjemahkan demikian ya. Seorang perlu untuk kemudian di sini butuhnya kepada ulama itu di situ gitu. Jadi bukan seorang belajar bahasa Arab cukup langsung dia menyampaikan. Akhirnya jadinya ya aneh-aneh gitu loh. Contoh misalnya kayak hadis maudhu ya, hadis palsu. Karena belum lama ini kan kita mendengar tentang hadis palsu, munculnya dukhon di tanggal berapa kemarin? 14 Ramadan atau 15 ya? 14 ya. Ya. Ini kan hadis palsu ya. Baru belakangan kemudian diralat kalau itu adalah hadis yang palsu. Tapi sebenarnya di awal udah tahu gitu loh kalau itu hadis palsu. Ini pentingnya seorang pada saat membahas itu dia rujuk pada para ulama, lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis itu, bukan dipikir sendiri gitu. Seorang hanya sekedar fasih saja itu nggak cukup gitu ya. Penjelasan para ulama seputar masalah dukhon itu sudah ada dari sejak dulu, sudah ada. Tinggal dilihat saja penjelasannya, selesai. Kok kemudian dia mendatangkan pembahasan yang belum pernah dibahas oleh para ulama sebelumnya dengan pemahaman yang aneh gitu, sudah ketahuan kalau ini sebenarnya nggak benar gitu ya. Nah sampai-sampai di beberapa media sosial itu ditanyakan kepada kami ya, tentang masalah ada yang mengatakan itu kan dikatakan ini ustadznya dukun dan yang lain sebagainya gitu. Sampai ada yang menanyakan kepada kami perihal tersebut ya. Kemudian yang menanggapi mengatakan dukun berarti mengkafirkan. Ya ini sebenarnya seperti ini ranah pembahasan ilmu gitu loh. Ya. Apakah setiap orang yang mengatakan seorang itu dukun kemudian dia masing-masing mengkafirkan? Itu butuh pembahasan gitu loh. Karena mengatakan dukun itu maksudnya adalah amalan dukun dengan mengatakan kafir itu dua hal berbeda. Mengatakan dukun karena pengkafiran dua amalan berbeda. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah tatkala ada seorang sahabat yang mengirim surat untuk membocorkan rahasia rahasia orang-orang Madinah, yaitu Nabi dan para sahabat, kepada orang musyrik Mekah karena beberapa ancaman. Itu kan Hatib itu radhiyallahu ta'ala anhu itu sampai disebut oleh Umar bin Khattab itu munafik. Dia mengatakan, ya Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasul alaihi salatu wasallam, biarkan aku untuk membunuh orang munafik ini. Ya, itu dengan lafaz munafik itu. Padahal Hatib radhiyallahu ta'ala anhu ini di sini beliau seorang ahlul badar gitu. Ya,
orang yang ikut perang Badar. Kemudian Nabi memberikan teguran kepada Umar. Tapi Nabi SAW tidak menjelaskan, tidak kemudian mengingkari, tidak pula menjelaskan bahasanya, tidak menuduh Umar telah mengkafirkan Hatib, tidak gitu. Ya. Karena yang disebut di sini adalah sisinya apa? Sisi amalan. Ini amalan orang munafik. Ya. Wahakada. Namun hendaknya seorang dia tidak memakai kata-kata seperti ini. Ya, kata-kata yang membuat orang itu baper gitu loh. Ya memang orang kalau nggak punya rincian itu jadinya baper gitu. Ada orang misalnya melakukan riya ya, menunjukkan riya atau sum'ah ataupun yang lainnya, syirik kecil atau tiaroh misalnya. Ya tiaroh. Ini kan syirik kecil kan. Kemudian disampaikan ayat-ayat tentang syirik akbar. Itu kemudian orang mendengar langsung mengatakan, wah ini saya dikafirkan gitu. Nah ini kan cara berpikir yang tidak ditafsil ya seperti ini, tidak dirinci, akhirnya jadi baperan gitu. Dan kita lihat ya orang-orang yang punya sifat baperan seperti itu, ya ini dari si bahasa saja ya, orang-orang yang punya sifat baperan seperti itu, ini pentingnya bahasa ya, saya ingatkan orang-orang yang baper ya. Dalam hal-hal seperti itu kadang menuduh orang yang menyampaikan ayat peringatan kepada mereka, bahasanya itu seperti dukun ataupun amalan dukun, itu kadang menganggap mereka telah mengkapling surga gitu. Ya. Kenapa dia berpikir seperti itu? Ya karena cara berpikirnya seperti itu gitu. Dia berpikirnya seperti itu. Jadi kalau ada ayat pengkafiran itu langsung dianggap itu mengkafirkan gitu. Dia nggak bisa membedakan antara bab wa'id, bab ancaman dengan bab takyin gitu. Nggak terbiasa berpikir rinci. Ya, nggak bisa berpikir rinci. Makanya sering menuduh orang yang mengingkarinya dianggap sebagai pengkapling surga. Namun pada kenyataannya mereka sendiri yang kadang mengkapling surga gitu. Sampai berani mengatakan nanti akan kami gandeng ke surga. Gandeng tangannya ke surga atau kurang lebih seperti itu. Kan menunjukkan ini aneh gitu loh. Ya. Atau ungkapan-ungkapan yang banyak beredar di kalangan aktivis di masa sekarang itu. Ya, ajak saudara surgamu, ajak teman surgamu. Ini kadang kita dengar kayak gitu agak risih juga gitu. Ya. Karena bab harapan itu tidak bisa dibawa pada bab takyin gitu loh. Apakah mesti itu teman surgamu? Ya. Saya senangnya cenderung bombastis gitu loh. Karena bombastis itu bisa membuat orang emosi gitu, emosi dan tertarik. Makanya bahasa rincian itu menjadi, kalau bahasa rincian misalnya bahasa pembahasan ilmu itu cenderung kayak pertama kadang rumit ya, kadang rumit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bahasanya itu bahasa mikir gitu loh, butuh tafsil gitu loh. Kalau bahasa kayak gitu kan bahasa bombastis gitu. Makanya bahasa bombastis itu menjadikan banyak manusia itu tertarik gitu. Ya, dengan ungkapan seperti ini. Wahai, misalnya pada istri dengan wahai bidadari surgaku. Ya, ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya. Itu kan sebenarnya ungkapan yang gimana ya? Ya nampak indah tapi sebenarnya kelihatan kalau itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Maka jauhilah ungkapan-ungkapan yang seperti itu, karena setiap dari apa-apa yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merinci itulah yang akan menjadikan seorang selamat. Wallahu taala a'lam. Ya. Nah, kadang yang seperti itu ya. Dan itu memang sudah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan kadang di tempat kita itu kita pengen meniru ya, kadang meniru seperti dulu misalnya tiruan lakop ya, meniru lakop. Kalau lakop al-ustadz itu kan maknanya profesor. Maknanya profesor al-ustadz itu. Jadi di Saudi, di berbagai negeri universitas Islam di Timur Tengah itu yang namanya al-ustadz itu profesor gitu. Dan dulu di negeri kita lebih terkenal itu bukan, sebelum ada TPA itu bukan ustadz yang terkenal. Tapi yang terkenal itu kiai gitu. Itu masyhur gitu. Kiai itu terkenal gitu. Jarang ada ustadz, tapi begitu masuk ada TPA dulu, itu kemudian ada ustadz gitu. Dan memang TPA sendiri itu dulu mengadopsi
seperti itu. Sehingga ada kalau di dalam TPA itu nanti kalau ada S1 lulus, ada S1 enggak tahu S1 itu S apa, saya enggak tahu. S2, S3 gitu. Jadi seperti dalam dunia perkuliahan, lulus S1, S2, S3. S3 itu doktor kan. Kemudian pimpinannya TPA dikatakan mudir, itu kadang bukan sekedar mudir tapi direktur gitu. Ya, direktur. Ya. Dan itu akhirnya terjadi perubahan, yang direktur itu dulu maknanya adalah untuk perusahaan, jadi kemudian TPA. Ya. Akhirnya direktur yang gambarannya orang kaya, tapi kemudian direktur gambarnya seperti itu. Nah, ini udah nggak nyambung gitu. Ya, belakangan ini adalah Al-Hafidh ya. Muncul kata Al-Hafidh. Ya, Al-Hafidh. Di mana Al-Hafidh itu kita tahu adalah seorang yang hafal sekian ribu hadis. Tapi kemudian setiap orang yang hafal Quran digelari Al-Hafidh. Ya, Al-Hafidh. Ini namanya bombastisitas gitu loh. Ya. Ya karena tidak ada perincian, dan terkadang dapat gelar seperti itu ya istilahnya kadang gimana, agak susah juga gitu loh. Karena ini sudah diurufkan gitu loh, ya. Nah, akhirnya muncul kebombastistan itu pada perkara-perkara yang asalnya kalau kita lihat ya, pentingnya seorang untuk merinci sesuatu. Nah, kembali pada bahasa juga demikian ya. Bahasa juga demikian, artinya adanya perbedaan pendapat di dalam bahasa itu sifatnya adalah kasana. Ya. Ada sebuah nasihat bagi teman-teman semua ya. Kalau misalnya kita itu belajar bahasa Arab ya, atau belajar usul fikih, belajar fikih dan yang lainnya, itu kita tidak suka merinci gitu. Itu kalau belajar fikih paling banter itu jadi muqallid gitu loh. Kalau tidak suka merinci, paling banter dia akan jadi muqallid. Seorang yang taklid. Ya. Saya dulu pernah punya murid ya, itu dia nggak suka merinci. Nah, dia hampir berapa tahun ya, sekitar 6-7 tahun belajar sama saya bahasa Arab. Saya katakan kamu nggak akan bisa bahasa Arab. Artinya nggak akan bisa nahwu. Ya mungkin nahwu bisa, karena rinciannya nggak bisa. Ya. Dasar-dasar bisa, tapi saya yakin tidak akan bisa kayak nahwu maupun sorof, kecuali kamu mau untuk merincinya. Akhirnya ya dia belajar sama saya cukup lama, pindah guru, mungkin sudah pindah guru itu kalau tidak salah sekitar 6 atau 7, bahkan sampai lembaga. Hasilnya tetap nggak bisa baca kitab secara lebih rinci. Ya dia baca kitab untuk dasar-dasar bisa gitu. Kenapa? Karena tidak terbiasa untuk merinci gitu, atau menghafal ini ada perbedaan demikian gitu loh ya. Wah, kata barang siapa yang dia tidak semikian, tidak punya kesabar dalam hal tersebut, ya dia tidak akan mencapai hasil gitu. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Ini nasihat buat teman-teman ya. Namun ketahuilah bahasanya di saat kita pelajari dengan lebih rinci itu akan menjadikan kita terdidik sabar untuk menghafal ilmu, untuk memahami ilmu, itu juga akan membentuk karakter sabar di dalam seorang berbuat gitu. Ini yang seorang kadang lalai. Jadi sabar di dalam menghafal matan ilmu, di dalam memahami rincian ilmu, itu juga akan berkonsekuensi, berpengaruh terhadap sabarnya dia dalam menghadapi masalah. Tatkala ada masalah mesti dia nggak akan langsung, orang lain mungkin begitu pedenya langsung, begitu ada masalah langsung komentar demikian, komentar demikian. Kalau orang sudah terbiasa berpikir, itu dia akan menahan diri. Oh ini gimana? Oh ini sisi pandangnya gimana? Sehingga dia tidak akan tergesa-gesa. Mesti akan ta'ani. Ya, akan ta'ani. Dan itu nyata bagi seorang yang sudah terbiasa belajar di dalam takhasus akan mendapatkan yang demikian. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan wa minha ma yukhtassu bi zamani wa huwa mundu wa mut. Dan sebagian darinya itu ada yang saya keliru ya, saya meloncat. Wa minha ma yukhtassu billahi wa rabba.
mudhafan lil Ka'bah awil ya, mudhafan lil Ka'bah awil ya al mutakallim. Bukan awil ya, au liya il mutakallim wa huwa ata. Dan sebagainya ada yang dikhususkan ya untuk lafadz dari dohir Allah dan rubah yang diidhofahkan kepada Ka'bah atau kepada ya mutakallim. Dan yang dikhususkan ini apa? Itu adalah huruf ta. Seperti taullahi wa tarabil Ka'bah wa tarabi ya. Ya. Ini juga mudah. Taullahi demi Allah, wa tarabil Ka'bah demi Rabb Ka'bah, wa tarabi dan demi Rabbku. Wa nadura bi Rahman. Ya. Dan ini sedikit ya. Atau di situ sebenarnya itu ada kurungnya, itu kurungnya kurang pas itu pada tak itu. Sebenarnya itu adalah nadarota ar-Rahman wa nahayatik ya. Dan jarang dipakai dengan tar-Rahmani wa tahayatik. Jarang dipakai dengan tar-Rahman, yaitu demi Zat yang Maha Pemurah, wa tahayatik, dan demi hidupmu. Itu sangat jarang ya dipakai. Oh ya, benar itu bukan saya, bukan lafadz itu sudah benar. Dalam kurungnya benar. Baca. Wa nadura sedikit, tar-Rahmani wa tahayatik. Sedikit ungkapan tar-Rahmani wa tahayatik. Kemudian kita lanjutkan lagi, wa minha ma yukhtasu bi zamani wa huwa mungdu wa mud nahu ma ra'aituhu mungdu yaumil jum'ati au mud yaumaini. Ya. Kemudian di antara huruf-huruf itu ada yang dikhususkan dengan isim zaman ya, yaitu lafadz mungdu dan mud, maknanya sejak ya. Seperti dalam contoh berikut, ma ra'aituhu mungdu yaumil jum'ati. Ya, aku tidak melihat lagi sejak hari Jumat. Ya. 6. Dan mungdu di situ dia harus sebagai huruf ya. Ingat, dia sebagai huruf. Namun maknanya dia adalah makna itu adalah huruf. Artinya yaumil jum'ati itu dia yaum, pada lafadz yaum itu jar bil majrur, bukan jar bil idhofah. Ya, bukan jar bil idhofah. Karena kalau kemudian itu jar bil idhofah, mungdu di situ sebagai isim. Wah kata. Juga mara'aituhu mud yaumaini. Aku tidak melihatnya sejak 2 hari yang lalu. Ini cukup jelas. Kemudian beliau menyebutkan wa minha ma yukhtasu bin nakirati ghaliban wa huwa rubba. Dan sebagian darinya itu adalah ma yukhtasu bin nakirati, yang huruf-huruf yang dikhususkan untuk isim nakirah ghaliban. Artinya dengan ghaliban itu kebanyakannya ya. Kalau dalam sebagian lafadz itu tidak ada lafadz ghaliban, itu tidak ada ya. Wa huwa, di antaranya yang dikhususkan dengan isim nakirah yaitu adalah lafadz rubba. Rubah itu kadang maknanya bisa banyak sekali, bisa banyak, bisa jarang ya, atau bisa sedikit gitu. Contoh rubah rajulin fidyar, rubah rajulin fiddar ya. Banyak sekali atau sedikit sekali lelaki di dalam rumah. Banyak lelaki dalam rumah itu, sedikit lelaki di dalam rumah itu. Dan waqat tadkhulu ala dhamirin ghaibin mulazimin lil ifrati wa tadkiri wa tafsiri. Itu saya lebih menyukai baca wa tafsiru ya, tapi banyak kan baca tafsiri bitamzisin ya.
ya, bitamzisin ba'dahu mutabikin, ya, lil makna, ya. Atau kalau dibaca di situ apa, ya benar, mutabikin lil makna. Nahwu contoh misalnya nahwu qaulihi rubahu fityatan. Nah ini kadang agak menjadi iskal ya, fityatan di situ dia tamziz ya. Ya. Lafadz rubah ini terkadang masuk pada isim domir goib, ya, isim domir goib, mulazimin lil ifrad, yang melazimi atau yang menyertai, ya, domirnya itu terus dia ifrad dan tadkir dan laki-laki, ya. Dia rubah masuk di domir goib, berarti hak ya, domir goib hak goib mulazimin lil ifrad, yang melazimi, yang senantiasa dia mufrad dan tadkir. Dan tafsirnya penjelasannya, maksudnya kalau dibaca tafsirnya berarti tafsiri, dan yang ditafsiri dengan yang dijelaskan dengan tamjiz ya. Kalau dibaca tamsiri berarti ditafsiri, dijelaskan dengan tamjiz yang setelahnya, ya, tamjiz yang jelasnya setelahnya yang sesuai dengan maknanya. Contohnya, ya, contohnya rubbahu fityatan, banyak sekali atau sedikit sekali pemuda itu, ya. Untuk banyak atau sedikit pemuda, ya, pemuda itu biasanya kalau dikatakan diartikan pemuda itu berarti kaitannya dengan perbuatan gitu kadang. Tetapi kalau saya kurang menyukai pemuda itu, tapi beberapa penerjemahan mengatakan pemuda itu banyak sekali atau sedikit sekali pemuda, misalnya melakukan apa gitu ya, pemuda yang melakukan hakada. Kemudian lanjutnya waqad tuhdafu ruba wa yabqa amaluha ba'dal wawi ka qaulihi. Nah, ini seperti di dalam syair ya. Dan terkadang lafadz ruba itu dibuang sesudah wawu. Itu lafadz ruba itu dibuang setelah wawu. Tapi amalnya masih tetap berlaku. Nanti ada 3 ya. Ya, 3 yang beramal gitu. Walaupun dibuang. Itu fa, wawu, fa, demikian pula bal. Nah, di sini terangkan wawu yang pertama. Ya. Ba'da yang pertama adalah ba'dal wawi. Kaqaulihi, seperti di dalam syair walailin, ya, walailin kamaujil bahri arkhosudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Ya, walailin itu sebenarnya apa? Warubba lailin. Dan beberapa malam itu bagaikan ombak lautan yang menutupkan kelambunya, arkhosudulahu, yang menutupkan kelambunya. Beberapa malam seperti ataupun bagaikan ombak lautan yang menutupkan kelambunya, ya. Menutupkan kepada siapa? Alayya, menetapkan kelambunya itu padaku, ya. Iya. Apa sudul itu kelambu yang tebal ya. Secara beruntun dengan berbagai macam kesedihan untuk menguji diriku. Jadi kalau diartikan secara mudahnya adalah beberapa malam yang berlalu seperti ataupun bagaikan ombak lautan yang menutupkan kelambunya yang tebal pada diriku, secara beruntun dengan berbagai macam kesedihan untuk mengujiku. 6. Itulah artinya. Ini yang pertama. Artinya rubah dihilangkan tetapi masih berlaku amalannya. Yang kedua itu adalah ba'dal fa. Wa ba'dal fa katsiran. Dan ba'dal fa ini banyak ya, banyak terjadi.
Kalau yang setelah wawu tadi ya, itu tidak dikatakan tidak kemudian banyak terjadi, hanya ini berlaku gitu. Dan ingat, walailin di sini jangan sampai seorang dia mengartikan walailin itu sumpah demi malam. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti ini, wah, berarti dia telah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya salah gitu loh. Ingat ya. Ya, karena kasanah tersebut menjadikan seorang kalau dia taunya itu wawu sumpah saja, wawu sumpah, padahal di sini wawu atof gitu loh. Tapi lailin di sini ada yang dihilangkan huruf jarnya, itu rubah. Ini salah seorang menghukumi itu bisa memusrikan orang gitu. Ya, seorang bisa memusrikan orang. Ya, sebelum saya lanjutkan ya, saya kasih contoh satu ya. Dulu kadang ada, saya dengar beberapa yang seorang dai, orang awam ya, itu di dalam ceramah Ramadan atau di dalam ceramah tarawih, saya agak lupa, udah 10 tahun yang lalu mungkin ada. Ini dia menyampaikan tidak boleh mengatakan pada skripsi itu aku persembahkan gitu loh. Tidak boleh kemudian mengatakan ya, berkat dakwah ini, berkat ini tidak boleh dia katakan. Dia katakan itu syirik gitu. Ya, ini kan berlebih-lebihan. Ya. Padahal makna mempersembahkan, kepersembahkan di dalam skripsi itu enggak terbayang, maksud kepersembahkan itu adalah menyembah. Memberikan penyembahan itu enggak gitu loh. Mana ada orang bikin skripsi ingin menyembah orang tuanya dengan skripsi tadi gitu, atau dosennya atau alma maternya, enggak mungkin gitu. Ini maksudnya menghaturkan mananya menghaturkan. Ya, tapi beda kalau seorang misalnya mengatakan tadi saya mempersembahkan sesaji, ya itu jelas sih penyembahan gitu loh. Konteksnya penyembahan. Juga berkat misalnya, berkat. Nah ini karena dia nggak tahu rincian. Sekali lagi ingat ya, nggak tahu rincian. Itu berkat itu kan ada dua macam. Barokah itu ada dua macam ya. Barokah itu ada barokah amal dan ada barokah dzatiyah gitu. Ya barokah amal. Barokah amal itu maklum gitu. Jadi berkat kerjasama takmir dan ini tidak ada masalah. Ya. Berkat bantuanmu, alhamdulillah saya selamat. Saya bisa bayar utang misalnya gitu. Ini tidak ada masalah, ini barokah amal gitu loh. Jadi orang kalau dia nggak tahu rincian ya akan menghukumi secara sangat serampangan. Ya. Maka hendaknya seorang dia berhati-hati. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa badal fa kasiron. Batafa ya. Ini banyak terjadi ya, banyak berlaku, artinya rubah dihilangkan. Seperti contoh dalam syair, famislika hubla qad taraktu wa murdiin fa alhaituha andi tama imam mahulin. Ini ucapan seorang suami pada istrinya biasanya. Maka famisliki, bukan saya keliru, famisliki itu ucapan seorang suami pada istrinya. Tadi saya keliru baca famisliki ya. Ya. Maka seperti kamu ya. Maka banyak wanita yang seperti kamu, yang dia hubla, dia mengandung. Benar-benar aku telah mendatanginya di waktu malam. Juga banyak wanita seperti kamu yang dia yang sedang menyusui, aku datangi seperti kamu. Ya. Lalu kemudian aku ajak dia, alhaituha, aku ajak dia bermesraan sampai kemudian dia lupa dengan anak yang masih dilakukan padanya tamimah. Tamimah itu yang digantungkan
sesuatu yang digantungkan pada anak itu untuk menolak bala gitu. Ya kadang tamimah di sini syirik ya, kecuali kalau yang digantungkan Al-Qur'an. Kalau yang digantungkan itu adalah tulisan Al-Qur'an atau sifat Allah, nama Allah, ini hukumnya tidak syirik, tapi dia haram. Itu menurut pendapat yang rajih. Walaupun sebagian sahabat ada yang berpendapat boleh. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala, beliau tidak mengatakan bab minasyirik at-tamaim. Beliau tidak mengatakan minasyirik termasuk dari syirik itu at-tamaim. Tapi beliau mengatakan babut tamaim, bab yang menjelaskan masalah tamimah. Kenapa? Karena tamimah itu ada yang syirik dan ada yang haram. Artinya yang haram tidak sampai syirik. Ya. Sehingga tamaim di sini mahul ya kok mahul. Saya keliru, bukan mahul. Itulah mufil ya, mufil. Ya, mufil ya. Ya. Muhwil itu adalah anak yang masih umurnya sekitar 1 tahun ya, itu muhwil yang masih menyusui. Ya. Syair ini diungkapkan oleh seorang suami yang menunjukkan bagusnya di dalam dia melakukan muasyarah dengan istrinya. Dia tetap menunaikan tanggung jawabnya. Namun juga itu menunjukkan makna pujian tentang masalah fuhulah, masalah kejantanan. Ya, walaupun istrinya masih dalam keadaan mengandung atau dalam keadaan menyusui, dia masih menunaikan nafkah batinnya. Wallahu ta'ala. Kemudian wabak tabal, dan setelah bal. Namun setelah bal itu terangkan qalilan, sedikit gitu. Seperti contohnya ya, bal muhimmatin qata'ta ba'da muhimmatin. Itu rubah dihilangkan ya. Artinya bal rubba muhimmatin qata'ta ba'da muhimmatin. Ya. Bahkan sudah berapa banyak masalah penting yang Anda putuskan setelah masalah penting yang sebelumnya. Cukup jelas. Kemudian wabidunihinna akal, dan sedikit sekali rubah itu dibuang, sedikit sekali ingat ya, dan sedikit sekali rubah dibuang ya, dan tetap beramal ya, dengan tanpa memakai huruf-huruf 3 tersebut, yaitu wawu, fa, dan bal. Jadi sangat sedikit rubah itu dibuang, dia tetap beramal tanpa kemudian ada 3 huruf itu, tanpa ada 3 huruf itu, tanpa memakai huruf wawu, tanpa memakai huruf fa dan bal. Itu sedikit, namun ada gitu loh ya, ini kata. Seperti misalnya Rosmidarin waqaftu fi tolalih kitu aqdil hayata min jalalih ya. Sudah berapa banyak bekas rumah kekasih aku berhenti pada reruntuhannya. Hampir-hampir saja umurku itu habis untuk hal tersebut, habis untuk kepentingan tersebut, habis untuk tujuan tersebut ya. Itu adalah ungkapan tentang masalah meratapi ya. Dia hanya sibuk memikirkan syahwat ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya ini juga cukup jelas ya. Wa tuzadu ma kasiran ba'da min wa an wal ba fala takufuhunna an amalil jar ya. Nahwu itu kaf, nahwuka itu keliru ya, secara khot itu tidak ada kafnya ya. Mimma khoti'atihim qala amma qalil
fabima naqdihim. Dan terkadang ma itu ya, mana saya lihat dulu, kok beda ini ya, secara di dalam hotline itu ada perbedaan ya. Coba saya lihat dulu. Oh ya, di sini ya. Tidak ada apa istilahnya kotnya. Yang benarnya tidak ada kot. Di sini ada sebagian naskah itu pakai kot ya. Tapi yang benarnya tidak ada kot ya. Batu zadu ma ba'da min. Ma dapat ditambahkan sesudah min. Ya. Ma bisa ditambahkan sesudah min, sesudah an, dan sudah ba. Dan ini banyak terjadi. Dan itu tidak menghalangi dari huruf-huruf itu untuk beramal. Dari min, an, ba tetap dia beramal. Contohnya, mimma khati'atihim ughriku, ya kan? Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan. Ini ditenggelamkan oleh Allah, diberi kebinasaan karena dosa. Dosa itu ada pengaruhnya ya terhadap apa yang terjadi di alam itu ada gitu. Ya sebenarnya apa yang terjadi di alam itu juga ada sebab-sebab kauniyah gitu loh. Sebab kauniyah. Misalnya banjir itu kan sebabnya juga nampak karena tidak ada resapan, ya tidak ada hutan gundul sehingga tidak bisa menyimpan air, ya kemudian drainase yang jelek dan lain sebagainya. Tetapi kalau terjadi itu karena dosa gitu loh. Nah, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka itu ditenggelamkan. Terjadi pada kaum Nuh ya. Nah di sini mimma di situ. Ya. Sehingga jangan dianggap khati'atihim itu jangan-jangan mengatof nasab kepada yang sebelumnya gitu. Nah, itu enggak gitu loh. Tapi dia karena huruf jar yaitu min. Ma di situ dia tidak menghalangi untuk beramal dari huruf min. Kemudian qala amma qalil itu juga demikian. Dari sedikit waktu yang ada, mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, itu kalau dibaca ayat yang selanjutnya ya. La yusbihunna nadimin. Ya. Dalam waktu yang sedikit pastilah mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Kemudian yang contoh setelahnya, atau kalau sebelum dilanjutkan dari amma di situ ya. Ada mem, ada ma setelah lafaz ma setelah an gitu. Kemudian fabima naqdihim mitsaqahum. Maka kami lakukan terhadap mereka tindakan hukuman disebabkan mereka melanggar perjanjian tersebut. Ya, maka di situ ada ba, setelah itu ma. Ya. Lafaz ma. Maka itu ya, menjadikan jar yang setelahnya. Fabima naqdihim. Dengan sebab mereka melanggar perjanjian, maka kami kemudian menghukum mereka. Jadi pada nakatnya di situ mereka melanggar perjanjian gitu loh. Maka fabima naqdihim mitsaqahum. Maka dengan sebab mereka melanggar perjanjian, ya, melanggar mitsaqahum di situ dia sebagai maf'ul ya. Berlakulah kemudian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kami akan lakukan terhadap mereka beberapa tindakan, akan dihukum gitu loh. Kemudian batu zadu ba'dal kaf wa rubah fal ghalib
antakufahuma anil amal fayadkhulani hinaidin alal jumali kaqaulihi akhun majidun yuhzini yauma masyad kama saifu amrin walam takhunhu madoribuhu. Ya. 6. Dan ma itu ya, ditambahkan pula sesudah kaf dan ruba. Dia bisa berlaku ditambahkan setelah kaf dan ruba. Ya. Pada umumnya atau kebanyakannya itu menghalangi keduanya dari amal. Menghalangi duanya dari amal. Ya. Sehingga dalam keadaan demikian keduanya dapat memasuki jumlah fi'liyah dan ismiyah ya. Sehingga keduanya itu bisa masuk di dalam jumlah fi'liyah, demikian pula ismiyah. Artinya kalau masuk pada jumlah berarti kan karena memang tidak beramal kan? Ya. Contoh misalnya jumlah ismiyah terdapat dalam perkataan syair ya. Yang pertama itu akhun majidun lam yukhzini yauma masyadin kama saifu amrin lam takhunku madoribuh. Ya. Dia adalah saudaramu yang mulia ya. Tidak akan membuat sedih diriku pada hari peperangan sebagaimana pukulan pedang Amr yang tidak mampu untuk membinasakannya, tidak mampu untuk menipu dayanya, maksudnya mengalahkannya ya. Itu pada lafadz kama saifu amrin. Saifu amrin walam takhunhu madoribuh, itu kan jelas ya. Itu kan pada jumal ya. Kemudian qauluhu rubbama aufaitu fi ilmin tarfa'na thawbi shimalatin. Dan ini yang kedua, ini kalau yang di atas itu kan jumlah fi'liyah ya, jumlah ismiyah ya. Ini jumlah ismiyah. Kalau yang kedua itulah jumlah fi'liyah ya. Yaitu rubbama aufaitu fi ilmin tarfa'na thawbi shimalatin. Telah banyak sekali ilmu yang aku selesaikan, aku tunaikan. Banyak ilmu yang sudah aku tunaikan, aku selesaikan, hingga ilmu tersebut bisa mengangkat diriku ya, ke sebelah kiri, mengangkat bajuku ya, ke sebelah kiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ini jumlah, masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Nah, di situ status daripada kaf dan ruba itu tidak beramal. Ya, tidak beramal. Kenapa? Karena kemasukan daripada ma ya, lafadz ma. Namun terkadang waqad la takufuhuma kaqaulihi rubama darbatin bisaifin saqilin baina busra bata'natin nakhla. Ya. Di sebagian naskah itu dibaca dengan basro ya, dengan basro. Bahkan diartikan juga dengan arti yang sedikit berbeda. Dikatakan kalau Basro berarti kota Basroh. Ada yang mengatakan kota Basroh, tapi ada yang mengatakan
bukan dibaca basro tapi dibaca busro, tapi diartikan adalah kilatan. Karena busro itu dia bentuk mu'anas dari absor, pandangan, ya, kilatan. Dan yang benar busro itu sebenarnya dia adalah nama sebuah daerah di Syam, ya, yang di dalamnya itu ada pasar yang dinamai dengannya. Jadi itu nama sebuah daerah gitu loh. Dan bukan Basroh yang ada di Irak juga bukan kalau dibaca Basroh. Ada di dalam terjemahan itu dibaca demikian. Dan di website di Mauqi itu ada yang dibaca apa? Busro tapi diartikan kilatan. Di sebagian naskah itu baina adalah duna gitu. Dan itu tidak ada masalah. Kalau duna itu di dekat ya dia. Ya. Jadi ada dibaca sebelum lafadz busro itu duna, bukan baina tapi duna busro, ya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kan beramal kan, ya, terkadang ma di situ tidak menghalangi untuk beramal dari keduanya. Tidak menghalangi beramal dari ruba dan tidak menghalangi beramal dari kaf gitu. Nah, yang pertama itu rubama darbatin bisaifin soqilin baina busra wa ta'natin nakhla'a. Ini adalah untuk ruba, ya. Artinya banyak sekali pukulan dengan pedang yang tajam. Soqil itu dia adalah tajam, ya. Di sekitar Busro, di sekitar daerah Syam, ya, yang di situ ada pasar yang dinamai dengannya. Kemudian watok natin nakhla'a itu dia mengatof pada dorbah, ya, pada dorbah. Artinya apa? Banyak terjadi tusukan tombak yang lukanya itu lebar. Ya, najla'ah, ya, najla'ah. Saya tadi dulu nahla'ah, ya, gitu. Najla'ah itu apa, luka yang melebar itu, yang apanya menganga. Kalau dalam bahasa kita lukanya menganga, ya. Kalau yang diartikan kilatan tadi terkadang ada yang mengartikan banyak sekali pukulan pedang yang tajam, yang berlaku hanya satu kejapan saja, ya, dengan tusukan tombak, atau kurang lebih seperti itu, ya, tusukan tombak yang menganga lukanya. Artinya kalau diartikan seperti itu betapa cepatnya gitu loh, betapa cepatnya terjadi. Tapi kalau diartikan seperti arti yang pertama, itulah tempat. Artinya tempat daerah Busro itu daerah yang sering terjadi apa istilahnya perkelahian, terjadi seperti yang disebutkan oleh syair ini, yaitu orang kemudian menggunakan senjata tajam, atau bisa dikatakan daerah itu tidak aman. Kemudian wa qauluhu wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Dibasahi jarimu bukan jarimun, ya, dikarenakan itu syair. Dan kami akan menolong teman-teman kami sekalipun kami mengetahui bahwasanya sebagaimana manusia, teman kami itu ada yang majrumun alaihi, baik dia dianiaya maupun dia menganiaya. Nah, ini adalah syair yang menunjukkan orang itu ta'assub, ya, dengan pertemanan, karena mau dolim ataupun didolimi ditolong, dibela, ya. Kalau didolimi dibela itu benar. Tetapi cara di dalam mengambil haknya yang didolimi itu tidak boleh melebihi daripada haknya, ya, tidak boleh. Kalau melebihi haknya itu dolim lagi gitu, ya. Makanya Syekhul Islam membagi orang yang menghadapi gangguan manusia itu ada 3 macam. Pertama dolim, dia mengambil melebihi haknya. Yang kedua itu muktasid, orang yang adil, dia mengambil hanya sekedar haknya saja. Yang ketiga itu adalah seorang yang dia memaafkan, dia muhsin, orang yang berbuat ihsan.
Nah, namun memang kadang timbul pertanyaan, apakah makna daripada hadis ini sebagaimana makna dari syair ini seperti hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluman, tolonglah saudara kamu dalam keadaan dia dolim atau dindolimi. Ya, kalau apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu dia secara makna syar'i ya, artinya menolong orang yang dolim itu dengan cara apa? Dengan cara kamu itu menghalangi dia dari berbuat dolim, ya. Tapi kalau di sini enggak gitu loh. Kalau di sini ini bukan maknanya seperti itu. Mau berbuat dolim atau berbuat tidak dolim itu dibela gitu loh. Kalau dia dindolimi dibela itu wajar. Tapi kalau dia berbuat dolim kemudian dibela, ini salah. Makanya diterangkan wa na'lamu annahu kaman nasi. Ya. Walaupun kami mengetahui sebagaimana manusia itu ada yang berbuat dianiaya atau kemudian dia menganiaya. Selesai bab ini. Dan yang menjadi syahid adalah kaman nasi. Di situ tidak kemudian kaman nasu, tapi kaman nasi. Besok kita lanjutkan pada fasal yang berikutnya, ya, yaitu fasal al-mahfudu bil idhafah, yang dikhafat dengan idhafah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.